Persipura Jayapura yang baru saja keluar dari zona degradasi dan berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya akan bertemu dengan Persik Kediri yang berhasil menahan imbang PSIS Semarang. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu akan kami bahas di Formatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 10 Februari 2022 jam 3.15 sore waktu Indonesia Barat. Nah, bagi kalian fans Persipura dan juga fans Persik Kediri, jangan lupa dicatat waktunya, jangan sampai ketinggalan. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir, Persipura Jayapura berhasil menang 2 kali, seri 2 kali, dan kalah 1 kali. Pertandingan terakhir mereka menang ya 2-0 dengan Persebaya Surabaya. Nah, sedangkan Persik Kediri di 5 pertandingan terakhir mereka juga berhasil menang 2 kali, draw 2 kali, dan kalah 1 kali. Pertandingan terakhir mereka imbang melawan PSIS. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara saat ini, Persik Kediri saat ini berada di posisi ke-12 ya. Dari 23 kali pertandingan mereka berhasil menang 6 kali, draw 8 kali, dan kalah sebanyak 9 kali dengan poin di angka 26. Nah, sedangkan Persipura Jayapura saat ini berada di perangkat 15 ya, sedikit di atas dari zona degradasi, tapi mereka masih mempunyai satu keunggulan pertandingan karena kemarin pertandingan sempat ditunda. Dari 22 kali pertandingan mereka berhasil menang 5 kali, draw 6 kali, dan kalah sebanyak 11 kali dengan poin di angka 21. Nah, kalau kita melihat insight-nya saat ini di 5 pertandingan terakhir memang masing-masing dua klub ini berhasil mencetak 5 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Kalau kita melihat head to head yang tercatat di Footmob saat ini mereka baru 1 kali ketemu, yaitu pertandingan yang kemarin di putaran pertama Liga 1 Persik Kediri berhasil menang dengan skor 4-2. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini dalam hal menggolkan, memang kondisinya Persipura Jayapura masih angkanya di bawah 1, yaitu di angka 0,86, sedangkan Persik Kediri di angka 1,04. Nah, dalam hal kebobolan angkanya tidak terlalu beda jauh ya antara Persipura dengan Persik Kediri. Persipura Jayapura angkanya di angka 1,32, sedangkan Persik Kediri di angka 1,22 gol per pertandingan. Tapi mereka masih memang di atas 1 ya dua-duanya. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang dimenangkan oleh Persik Kediri dengan skor 4-2, penguasaan bola sebenarnya dimenangkan oleh Persipura Jayapura yaitu sebanyak 55%. Dalam hal kesempatan mencetak gol ternyata Persik Kediri lebih unggul dibandingkan dengan Persipura Jayapura yaitu sebanyak 10 kali dan 3 kalinya mengarah ke arah target. Nah, kalau secara serangan sebenarnya Persipura lebih unggul yaitu sebanyak 133 kali serangan, tapi dalam hal serangan berbahaya ternyata Persik Kediri lah yang berhasil unggul dibandingkan dengan Persipura Jayapura dengan 67 kali serangan berbahaya. Kalau kita melihat kondisi tadi sepertinya memang secara statistik antara Persipura Jayapura dengan Persik Kediri sedikit tidak begitu beda jauh ya. Persipura Jayapura dalam hal satu musim memang produktivitasnya masih kurang ya dibandingkan dengan Persik Kediri, tapi kalau secara 5 pertandingan terakhir mereka sama-sama imbang di 5 gol per pertandingan. Nah, dalam hal kebobolan angkanya nggak beda jauh ya, mereka masih di atas angka 1 untuk dalam hal kebobolan. Nah, ketika kita melihat pertandingan mereka terakhir, Persipura Jayapura melawan Persebaya Surabaya, pertandingannya luar biasa sekali. Kesempatan serangan balik yang diciptakan oleh Persipura Jayapura banyak sekali dan itu membuat kewalahan dari lini pertahanannya Persebaya Surabaya yang akhirnya Persipura berhasil mencetak 2 gol. Lini tengahnya Persebaya Surabaya kelihatan sekali kalau mereka keteteran untuk berhadapan dengan Persipura Jayapura. Tapi memang masih ada satu faktor sebenarnya Persipura Jayapura kali ini tampil dengan tidak kondisi optimal ya karena beberapa pemainnya harus dikarantina. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhirnya Persik Kediri ketika melawan PSIS Semarang, sebenarnya Persik Kediri juga berhasil menguasai permainan sebanyak 54%. Secara kesempatan juga sebenarnya banyak diciptakan oleh Persik Kediri, tapi sangat sayang sekali peluang-peluang yang terjadi tidak berhasil menjadi sebuah gol. Ada peluang yang mereka sudah berada di depan gawang, sundulannya masih kena tiang. Ya, memang sepertinya tingkat finishing perlu diperbaiki lagi ya untuk Persik Kediri. Dan tapi memang secara lini pertahanan sudah sangat efektif sekali kalau menurut kami.
disiplinnya luar biasa sekali untuk Persik Kediri. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Persik Kediri. Kalau kami melihatnya sepertinya pertandingan ini kemungkinan besar akan berakhir imbang. Tapi lain halnya jika ternyata konsentrasi pemain Persik Kediri terutama lini pertahanannya terpecah. Yahven dan Vergonzi duetnya luar biasa sekali, dan sepertinya memang tusukannya sangat tajam sekali ya. Kalau sampai hilang konsentrasi, sepertinya dua pemain ini akan mengancam lini pertahanannya Persik Kediri. Nah, di satu sisi Persipura Jayapura lini pertahanannya juga sudah cukup bagus, tapi beberapa pemain bertahannya juga usianya sudah cukup tua ya. Nah, kalau misalnya ternyata striker Persik Kediri mampu memanfaatkan kondisi itu, nah bisa jadi Persik Kediri yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Tapi kalau menurut kami kemungkinan besar sih hasilnya akan imbang. Nah, thank you for watching. Maju sepak bola Indonesia. Adios.